Nah ini guys, jadi kita diajak ke bagian outdoornya ya, Outdoor, semi outdoor. semi outdoor. Nah wah ini guys nih, kita coba lihat sekelilingnya nih. Ini ada ember-ember, terus ini ada beberapa bak dan kolam ya. Ya, ini kolam. Nah kita mulai dari mana dulu nih mas? Terserah mau dari mana? Oke, kita dari Sini yang depan dulu boleh. ya. Nah Ya. ini apa ini? Sama seperti yang di dalam. Cuman ini yang ukurannya dia udah mulai remaja ini. Ini Remaja ya. siap dipisah sih sebenarnya. Terus Oke. yang ini juga. Ini ada labelnya juga semua. Oke. Oh ada labelnya, oh iya. Ya, ada namanya juga Sky Blue. Ini HB White. Oh kalau ini HB white ya. Ya, yang kayak di dalam. Nah ini HB white. Ya, ini yang sebelum masuk ke dalam dia di sini dulu. Ini Oh. Black Moscow. Nah kalau ini black yang hitam tadi Yang ya. hitam pekat tadi. Ini guys ada di sini. Ini Iya. apa berarti? Udah dewasa. Pembesaran. Di sini tempat pembesaran. pembesaran semua. Oh di sini Ya, pembesaran. semua pembesaran. Kalau di dalam itu perawatan. ya? Oh berarti Jadi itu perawatan. ya, kalau untuk kita membuat gapi itu bagus, menarik, dia harus diberi fasilitas. Jadi nggak bisa kita biarin dia besar di dalam ember ini sampai siap kita jual atau siap untuk ikut kontes, nggak mungkin bisa karena pasti sobek ekornya. Oke. Ya. Ada apa lagi nih jenisnya nih? Ini Kalau HB ini? Blue, ini betinanya. Oh kalau ini betina ya? Ya, ini betinanya, yang ini jantannya. Saya pisah. Oh, ini iya. jantan-jantannya Keren sih ini. biru-biru gini. Ya, ini biru-biru. Oh ini guys. Kelihatan. Biru-biru. Oh iya. Ini betina AFR. Oh kalau ini FR ya? Ya, ini AFR, ada satu jantan di situ. Memang saya breed satu jantan. Nah kalau ini Snake skin blue tail. snack skin blue Ya, tail. ini snake skin blue tail. Terus kalau yang ini jenis dragon ini. Ada green dragon sama blue dragon di sini. Green dragon sama Blue dragon. Ini albino full platinum betinanya, yang jantannya di dalam. Oh ini guys. Nah, bahkan sampai di ember yang di outdoor ini ada keong-keongnya juga Ada ya. keongnya. Karena kan dia makanin sisa makanan. Kita nggak bisa sifon setiap hari. Kita kasih keong aja. Ini yang Nah, blonde red lace yang masih berajak juve, ini masih buraya. oke masih. Ini Emerald Vienna. Lagi saya breed Emerald juga. Nah ini sama ya meskipun itu ada apa? Jantan. garis-garis. Oh. Ya, kalau ini kan dia bottom sword kan. Jadi satu jantan, ini saya taruh dua jantan, dia mengawini semua betina. Tapi belum tentu semua betina ini hamil di sini. Oh. Karena saya pilih yang terbaik. Itu kalau saya nggak ada tempat, saya cari satu jantan. Ini betina Golden Vienna, terus ini ada jantan albino snake skin red tail. Oh iya ini sedikit. guys. Terus ini Black Moscow juga. Nah kalau ini sama ya tadi. Sama Black Moscow, ini blonde red lace betina. Blonde. Nah Blonde. ini apa ini? Ijo-ijo ini. Wah, itu frogpit. Frogpit ya. Tanaman air. Nah itu ada fungsi khusus ada. untuk si gapinya nggak? Ada, dia meningkatkan kadar oksigen. Oke. Jadi si gapi ini kan memang dia tinggalnya di bak. Jadi untuk menaikkan kadar oksigen dia harus kita kasih tanaman air. Nggak harus sih, cuman lebih baik kalau bisa ya dikasih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting ekosistem di ember ini terjaga. Jadi kuncinya di situ aja, menjaga ekosistem air ini supaya layak untuk dihuni oleh gapi-gapi. Nah ini sampai banyak kayak gini. Oh iya nih, ini guys banyak banget nih guys. Ya, Frogpitnya. frogpitnya ini masih kecil-kecil. Platinum sky blue. Ya, platinum sky blue. Ini evolusi dari sky blue yang normal. Ini nggak ada warna kuning di bodinya. Ini Black Moscow Black juga. Moscow. Ini jantan koi. Oke. Terus Kayaknya dari tadi banyak juga ya Banyak. Black Moscow ya. ya, banyak. Blue Moscow, sky blue. Nah, ini saya bicarakan tadi. Ini tank-tank reject. Oh iya ini ya guys tadi. Jadi kalau misalkan yang tadi itu Ikan nggak sempat sesuai. disinggung, gapi itu nggak semuanya ini ya dijual. Ada mungkin cuma 10%-an ya. Yang bisa dijual. Dan sisanya itu maksudnya yang reject ya. Ya, nggak sesuai dengan spesifikasi atau nggak layak untuk dijual, untuk dijadikan indukan selanjutnya. Nah itu ditaruh di sini ya guys. Ya, di sini sama di sini. Di sini juga ada. Jadi airnya sampai hijau, ini green water ini. Ini ada sky blue, ada white tuxedo. Tuh ekornya sobek. Atau ekornya kadang nggak simetris. Itu masuk ke dalam kategori reject kalau buat saya.
Terus ini tank reject juga, ini untuk corak ini. Jadi gapi-gapi nggak kelihatan. Gapi-gapi yang corak dan coraknya ada noda. Misalkan yellow cobra, dia keluarin warna merah itu masuk reject. Atau ekornya nggak simetris antara atas sama bawahnya. Atau ada tompel-tompelnya. Nah, Oh iya. ya ada noda-nodanya gitu. Itu nggak masuk reject. Nah, kalau bawahnya Ini- Ivory, wah, Enggak, ini Oh. labelnya doang, ikannya udah nggak ada. udah nggak ada ya. Ya, ini reject juga sebenarnya, Tangerine reject. Oke. Nah, jadi nggak semua di sini bisa saya breed. Ini betina sky blue. Kalau ini betina. Ya, betina. Sky blue. Nah, ini setelah yang saya tadi bilang, kalau di dalam itu kan tempatnya nggak cukup luas ya untuk di breed. Nah, untuk dibesarkan. Nah, saya taruh di ember yang lebih besar supaya dia lebih cepat besar juga. Karena ikan gapi ini kalau tempatnya kecil, dia susah untuk bukan susah, lama untuk dia cepat besar gitu. Oke. Jadi kalau tempatnya luas dia sehat juga cepat. Terus nggak ada aerator juga di sini. Iya sih, Saya nggak lebih kasih aerator. alami juga ya. Lebih alami. Makanya tadi pakai tanaman sebagai oksigen tadi ya. Betul. Nah, ini mungkin teman-teman langsung salvok nih sama di belakang nih. Ini ikan apa ini? Ayo tulis komen. Jadi ini ikan sidat ya Mas ya? Ya, ikan sidat. Tuh. Ini kalau dilihat guys, ini bentuknya kayak palmas ya. Kayak palmas atau belut-belut Kayak belut. Nah, kayak Tapi belut. punya telinga ini. Nah, itu dia guys tuh. Ini umurnya ada kurang lebih setahun. Di sini ada ikan peacock bass juga, azul. Pikukbas azul. Ya, itu azul tuh. Tuh, tuh, tuh. Nah, itu Kelihatan. guys. Terus ada odopike juga. Kelihatan nggak? Mana? Itu tuh. Oh iya itu tuh guys. Tuh. Odopike. Selain itu ada kaviat juga ya. Ada kaviat. Ini mestinya oksigennya pompanya saya nyalain sih karena saya belum. Harusnya kayak gini dia. Ini pompa filternya dia nyala terus sirkulasi. Kayak Dan- pakai sump filter. Dan tadi sempat disinggung juga ya kalau misalkan kalau ada ikan gapi reject ya yang buat makan ini. Iya. Kalau gapi-gapi reject yang di tank itu kan ada yang gejala sakit, goyang-goyang gitu. Itu harus saya ambil, saya pisahkan. Terus kadang juga saya kasih makan ke mereka karena simbiosis mutualisme ya. Iya. Jadi daripada ikan itu mati, mending saya kasih ke Langsung ke ikan predatornya ya. Iya. Benar-benar. Jadi bermanfaat buat sidatnya maupun ikan predator Iya tuh. buat pakannya. Banyak juga guys kalau dilihat-lihat ya. Banyak ini sidat. Nih, tuh. Ini kira-kira 20 lebih lah ya. Sebenarnya ada ribuan ekor di sini. Oh iya? Iya, Oh. karena sudah dulu saya juga pernah pembesaran sidat. Sidat. Saya buat ekspor ke Jepang terus. Oke. Ini sisa hasil panen saya besarkan sendiri. Ya, Tadi dulu sempat ini ya. bisnis Oke. bisnis Pembesaran sidat ya? pembesaran sidat karena sidat nggak bisa dipijah kan. Oh, sidat nggak bisa dipijah. Nggak bisa ya? dipijah. Sidat itu dia tangkapan alam. Glass eel-nya dia itu dia nggak bisa kita kawinkan gitu, nggak bisa. Jadi dia akan untuk cari bibitnya ini tangkapan alam semua. Oke. Oh, Glass tangkapan eel. alam ya. Glass Benar. eel akhirnya kita cuma bisa besarkan. Kita biasakan dia dengan air tawar karena kan sidat itu Air. dari air asin kan. Oke. Dia kebalikannya salmon. Kalau salmon itu dia besar di laut, terus kemudian dia bertelur di sungai. Sungai. Kalau sidat ini enggak, dia besar di air tawar di danau-danau, Hah? terus dia kembali ke laut untuk pijah, untuk bertelur di sana. Oh, berarti kebalikannya salmon ya. Ya. Dan dia paling tinggi untuk AHA dan DHA-nya, protein paling tinggi ya sidat. Makanya orang Jepang paling suka makan ikan sidat. Oke, tapi masnya pernah nggak makan ikan sidat? Pernah, saya pernah. Waktu itu kebetulan dicobain sama teman di restoran Jepang ya. Dan harganya juga fantastis sih, satu porsi sidat itu bisa sekitar 200.000 lebih. Oh, Satu porsi. satu porsi ya itu. Satu ya? porsi. Nah, Gokil. sangat menjanjikan, tapi ya gitulah. Ini betina Habi White.
Oh, ini betina HB white ya? Ya, seperti jantan dia, ekornya gede-gede. Iya, benar-benar. Kalau ini golden apa ini? Golden Vienna, bottom sword. Oh iya. Ini betinanya. Nah, kalau bottom sword itu yang ini guys, yang swordnya itu ada di bawah ya. Bottom sword di bawah. Oke. Nah, terus selain ember-ember ini, tadi itu ada ini ya, kolam yang gede banget. Ya. Nah, ini guys kolamnya guys. Nah, ini kolam apa ini mas? Ini kolam patin sama gurame. Oh itu Ya. guys tuh. Nih, jadi hanya ya untuk ini aja sih, pelihara-pelihara aja. Ini Iya, saya kasih tapi makan ya. emang seru sih. Ya, Oh, kalau ini guys, lagi kasih momen makan, kasih guys. makan ini yang seru. Lagi ikannya banyak ya. Oh itu guys. Nah ini nih. Ini Naik. berapa ekor ya mas? Wah banyak ya. Puluhan kayaknya. ini ya, banyak ini. Dari kecil ini saya pelihara. Oh iya. Oh. Tapi emang kalau misalnya dipelihara di tempat luas kayak gini, Cepat besarnya besar. cepat Cepat. besar. Heeh. Tuh. Emang salah satu keunikan ikan patin. Oh itu. Tuh guys, mulai rusuh guys. Gurame, ada gurame itu. Ada gurame juga? Ada di bawah. Oh iya guys tuh. Ada Di ya, bawah. seru. Tuh. Kayaknya tadi mulai rusuh guys. Ini 4x2 ini, 4x3 kayaknya. Ini ya ukuran kolamnya ya. Nah ini ada kura-kura Brasil ya guys. Ya, kura-kura Brazil. Dari kecil juga saya pelihara. Oh sampai sekarang Ya, dia kasih makannya pelet koi aja. Makannya oke. pertama ya apa bloodworm ya, tapi udah dia bisa makan pelet, saya kasih pelet. Oke, tuh guys. Dan tadi ada percikan-percikan. Tuh. Ini berarti ratusan ekor lebih ya? Nggak sampai ratusan sih kayaknya mas, soalnya kan kadang dia nggak bisa apa ada anaknya gitu dimakan kadang sama Oh iya. teman-temannya gitu, nggak bisa, nggak ada tempat untuk sembunyi juga, Oh itu. jadi ya besar aja, nggak bisa berpijak di sini. Oh, mantep sih ini banyak juga ya. Nah jadi itu guys tadi kita udah keliling ya. Ada 3 tempat dan wah banyak banget itu kalau dihitung lebih ya ratusan ya. Nah ini Mas Leo ada ini nggak pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang mungkin pelihara atau bahkan bisnis gapi nih, budidaya gapi? Ya pertama kita harus mencintai gapinya dulu. Kita dimulai dari hobi. Jadi jangan berpikir bisnis dulu. Karena kalau kita berpikir bisnis, itu pada saat kita tidak sesuai dengan harapan kita akan stop di situ. Tapi kalau kita memulainya dengan hobi, passion kita dulu, nah di situ akan jalan dengan sendirinya. Hobi itu hanya bonus gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan passionnya dulu di gapi, baru nanti pelan-pelan juga belajar gitu. Iya sih, Belajar berbisnis. belajar juga dari pengalaman ya. Ya betul, pengalaman itu udah guru yang paling terbaik lah. Mas, kalau misalkan kesalahan breeder pemula gapi itu boleh di-sharing nggak? Boleh. Nah itu apa aja biasanya? Ya pertama biasanya tempat ya. Pertama orang itu biasa asal menempatkan gapi tanpa tahu perawatan airnya bagaimana, asal belilah. Dalam arti ada gapi yang bagus, asal beli, terus tahu-tahu bingung nanti kalau pas udah beranak mau taruh di mana. Jadi medianya dulu kita siapkan. Terus kita juga harus sering bertanya sama orang yang sudah menekuni bisnis gapi atau hobi gapi sebelumnya. Terus juga bisa belajar dari YouTube, dari literatur yang sudah ada di Google. Jadi informasi itu kita bisa dapat dari mana aja asalkan kita mau usaha gitu. Iya sekarang udah banyak ya, Banyak mulai banget. dari channel-channel YouTube Ya. atau website, wah banyak sekali. Jadi Referensi. referensinya, jadi kayak teman-teman tuh nggak ada alasan gitu buat wah nggak ada tempat belajar atau tempat nyari info karena sekarang udah banyak banget. Nah ini guys, mungkin buat kamu yang pengen tanya-tanya atau mungkin beli order ikan gapinya, boleh banget. Ada di mana mas? Ada di Instagram Leort Gapi atau di Facebook Leort Gapi, di nomor WA saya 087778166
929. Oke, mantap. Nanti aku cantumin juga. Dan makasih banyak ya Mas udah Ya, sharing-sharing dan makasih udah tunjukin mampir. review. Wah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.